Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Evaluasi dalam metodologi desain. Materi kuliah metodologi evaluasi dalam metodologi desain membahas tentang teknik-teknik evaluasi produk atau layanan dalam konteks desain. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses desain untuk memastikan kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan pengguna dan standar kualitas yang diterapkan. Materi kuliah ini mencakup berbagai metode evaluasi termasuk pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analitik heuristik, dan metode-metode lainnya, dan juga membahas evaluasi berulang pada berbagai tahap desain untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan seiring dengan perkembangan desain. Materi ini memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang pentingnya evaluasi dalam proses desain serta memperkenalkan metode-metode evaluasi yang relevan. Dalam konteks ini, mahasiswa diajarkan tentang berbagai aspek yang terkait dengan evaluasi desain, termasuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil evaluasi. Tujuan umum materi metode evaluasi dalam metodologi desain bertujuan untuk 1. Memperkenalkan pentingnya evaluasi dalam desain. Mahasiswa memahami peran evaluasi dalam menghasilkan produk atau layanan berkualitas. Evaluasi membantu memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan desain, serta meningkatkan kualitas produk atau layanan. 2. Mengembangkan pemahaman tentang metode evaluasi. Mahasiswa belajar metode evaluasi seperti penilaian ahli, pengujian pengguna, analisis kontekstual, dan survei kepuasan pengguna. Mereka dapat memilih metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 3. Membangun keterampilan analisis interpretasi hasil evaluasi. Mahasiswa belajar menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi desain. Mereka dapat mengidentifikasi kelemahan, tren, dan pola dalam evaluasi, serta mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 4. Menerapkan evaluasi dalam konteks desain yang berbeda. Mahasiswa mempelajari penerapan prinsip evaluasi desain dalam konteks seperti desain produk, desain antarmuka pengguna, atau desain pengalaman pengguna. Mereka belajar mengadaptasi metode evaluasi untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap konteks desain. Keempat materi ini membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip evaluasi, desain yang efektif, dan menerapkannya dalam praktik desain. Mereka siap menghadapi tantangan dalam menciptakan desain yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai keberhasilan bisnis melalui evaluasi yang baik. Tujuan khusus materi kuliah, metode evaluasi dalam metodologi desain. 1. Memahami konsep evaluasi dalam desain, mengembangkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya evaluasi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan desain, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. 2. Mengenal dan memilih metode evaluasi yang tepat, memperkenalkan berbagai metode evaluasi dalam desain, mempelajari karakteristik, kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, serta memahami bagaimana memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan evaluasi dan konteks desain. 3. Merencanakan evaluasi desain. Belajar tahapan merencanakan evaluasi desain yang efektif, seperti menentukan tujuan evaluasi yang jelas, merancang skenario dan protokol evaluasi yang sesuai, serta mengidentifikasi partisipan dan sumber daya yang diperlukan. 4. Melaksanakan evaluasi desain. Mempelajari teknik-teknik pelaksanaan evaluasi desain seperti pengumpulan data melalui pengujian pengguna, wawancara, survei, atau observasi, mengembangkan keterampilan pelaksanaan evaluasi yang akurat dan reliabel. 5. Menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi. Belajar cara menganalisis data evaluasi dan menginterpretasikan hasilnya menggunakan teknik-teknik analisis data yang relevan, seperti pengkodean, kategorisasi, atau pengolahan statistik sederhana. 6. Mengintegrasikan hasil evaluasi dalam desain.
mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan desain yang diungkap oleh evaluasi, serta menggunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk menghasilkan perbaikan desain yang lebih baik. 7. Memahami evaluasi iteratif. Memahami konsep evaluasi iteratif yang dilakukan secara berulang selama tahapan perancangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain sejak awal. 8. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Belajar cara menyajikan hasil evaluasi dengan jelas dan efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, serta berkolaborasi dengan mereka. 9. Membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menganalisis hasil evaluasi secara kritis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan desain yang berdasarkan temuan evaluasi. 10. Mendorong keberlanjutan desain. Mempertimbangkan aspek keberkelanjutan dalam evaluasi desain, mengukur dampak lingkungan dan sosial, serta menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan keberlanjutan dalam desain.